tiga. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iya. Kelompok tiga. Kami di sini kelompok tiga, generasi emas, penerus bangsa, cerdas, terampil, dan juga kreatif, siap membela tanah air bangsa. Oh ayo, kelompok tiga. Oh ayo, kelompok tiga. Oh ayo, kelompok tiga. Oh ayo, kelompok tiga. Kelompok tiga. Siap membela tanah air bangsa. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang politik bebas aktif. Nah, politik bebas aktif itu ada dua prinsip yang mendasari politik bebas aktif yang berdasarkan pada alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan Indonesia juga percaya bahwa pembentukan negara ini untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, bebas berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap terhadap masalah yang ada dan tanpa berpihak terhadap blok-blok tertentu. Sedangkan aktif berarti Indonesia aktif untuk melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian konflik internasional. Secara etimologi, konflik diambil dari bahasa Latin yang disebut configure, yang dapat dimaknai memukul. Kemudian diterjemahkan dalam arti luas. Konflik adalah tindakan menghalangi, menghambat, mengganggu orang lain dari satu pihak, kelompok, masyarakat, atau organisasi lain. Jika konteksnya kenegaraan atau konflik internasional, maka konteksnya sekelompok negara. Jadi, disimpulkan bahwa konflik internasional merupakan persengketaan yang melibatkan berbagai kelompok negara yang mana keduanya memiliki perbedaan kepentingan. Oke, selanjutnya, faktor penyebab konflik internasional. Setiap permasalahan atau konflik yang muncul pasti ada pemicunya. Konflik tidak akan bisa berdiri sendiri, pasti ada hal yang menyertai atau yang memengaruhinya. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik internasional. Yang pertama, faktor ekonomi. Salah satu faktor paling sering terjadi dalam konflik internasional disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Salah satu contoh yang saat ini tengah terjadi, konflik internasional antara Rusia dan Ukraina. Dampak dari konflik kedua negara menimbulkan dampak perekonomian bagi negara-negara lain. Yang kedua, faktor zonasi batas wilayah. Faktor penyebab konflik internasional yang lain yaitu masalah status klaim batas wilayah. Negara yang mengalami konflik internasional batas wilayah lebih sering terjadi ke negara tetangga. Sebagai contoh adalah Indonesia dengan Malaysia, China dan Taiwan yang sering menghadapi kasus-kasus masalah perbatasan, khususnya perbatasan di laut. Yang ketiga, faktor sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri jika setiap negara memiliki keunggulan sumber daya alam yang unik, maka tidak heran jika sumber daya alam dapat menjadi pemicu konflik internasional. Hal ini wajar, karena tidak semua negara memiliki kekayaan ini.
Salah satu konflik internasional yang disebabkan oleh sumber daya alam adalah kasus antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki sengketa Laut Natuna. Yang keempat ada budaya. Budaya juga menjadi salah faktor utama pemicu konflik antar negara, apalagi negara-negara yang memiliki kesamaan. Salah satu contohnya adalah budaya Indonesia dan Malaysia. Yang kelima ada aspek yuridis. Aspek yuridis ternyata juga dapat memicu terjadinya konflik internasional. Kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan untuk membangun kerjasama satu sama lain. Tetapi, jika setiap negara memiliki hukum nasional masing-masing, ketika hukum nasional dimasuki oleh hukum negara lain, seringkali terjadi konfrontasi sehingga memicu konflik. Yang terakhir ada unsur moralitas antar bangsa. Faktor penyebab konflik internasional yang juga sering terjadi masalah moralitas antar bangsa. Ketika antar negara membangun kerjasama, maka setiap negara pastinya memiliki budaya, unsur moralitas yang berbeda. Perbedaan unsur moralitas inilah yang justru menjadi sumber pertentangan, bahkan sampai memicu terjadinya bentrok antar ras. Salah satunya kasus kerjasama antara Singapura dengan Malaysia. Latar belakang konflik Ukraina-Rusia. Ukraina dan Rusia merupakan dua negara yang merdeka saat runtuhnya Uni Soviet. Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya dan menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina dan terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro-Uni Eropa dan pro-Rusia. Puncak konflik ditandai dengan adanya operasi militer khusus di wilayah Ukraina yang diberantakan oleh Presiden Rusia. Saat ini, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina kembali memanas disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Peran Indonesia dalam konflik Ukraina dan Rusia. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut. Saat ini, Indonesia melakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan bertemu Presiden Zelensky selaku Presiden Ukraina dan Presiden Vladimir Putin selaku Presiden Rusia untuk membuka ruang dialog antara keduanya sebagai upaya perdamaian dan mendorong berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Pertama, latar belakang konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik perebutan wilayah antara dua bangsa. Konflik berawal ketika gerakan Zionisme atau nasionalisme Yahudi. Gerakan ini menyebabkan terjadinya perpindahan masyarakat Yahudi dari Eropa ke kawasan Timur Tengah. Konflik ini juga disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan Yerusalem antara Israel dan Palestina. Sementara pada saat itu kawasan Timur Tengah termasuk wilayah Israel ataupun Palestina yang dikenal saat ini berada di bawah kekuasaan imperium mengalami kekalahan pada Perang Dunia ke-1. Masyarakat Arab ataupun bangsa Arab memberontak kepada Imperium Ottoman karena janji Inggris untuk membantu terbentuknya sebuah pemerintahan Arab yang independen apabila mau melawan Ottoman. Selanjutnya, peran Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel. Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip two-state solution. Selain dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga membantu Palestina, antara lain bantuan in-kind berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina. Yang kedua, komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light manufacturing, dan pertanian senilai 1,5 juta US dollar.
Yang ketiga, bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di Rumah Sakit Ashifa di Gaza. Dan yang terakhir, kontribusi kepada UNRWA sejak 2009 sampai 2014 sebesar 360.000 US dollar. Selanjutnya, ada posisi Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel. Secara mendasar, posisi umum Indonesia terkait isu Palestina sebagai berikut. Yang pertama, mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan. Yang kedua, mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini. Yang ketiga, mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional. Oke, selanjutnya ada mendukung inisiatif negara-negara dan PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara, yang berarti two-state solution. Dan yang selanjutnya ada menggelangkan negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Dan yang terakhir ada terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al-Aqsa, ditempatkan dalam perundingan internasional atau international protection. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perang Iran dan Irak. Nah, hal yang latar belakangi terjadinya perang Teluk Satu antara lain dikarenakan adanya sengketa antara Irak dan Iran. Peristiwa ini sebenarnya masih terkait dengan sejarah kedua belah negara yang tidak pernah akur, persengketaan wilayah yang dianggap penting oleh Irak dan Iran, munculnya revolusi Islam oleh Iran, dan percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak, serta penyebab-penyebab lainnya. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam konflik Iran dan Irak. Pada 20 Juli tahun 1987, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 598 yang menawarkan Iran dan Irak untuk melakukan gencatan senjata. Dalam tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di wilayah Iran dan Irak, Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 9 yang berlangsung sejak Agustus tahun 1988 hingga November tahun 1990. Personel yang terlibat dalam kontingen Garuda 9 berasal dari Angkatan Dasar, Laut, dan Udara. Berikutnya ada konflik Filipina. Latar belakang Filipina. Filipina pernah mengalami konflik internal di negaranya. Persebaran penduduk muslim di Filipina Selatan atau Muslim Moro ini merupakan hasil dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kesultanan Sulu dan Mindanao yang berdiri di wilayah Filipina Selatan tersebut telah memberikan perlawanan terhadap kedatangan bangsa Spanyol, sehingga terjadi pemberontakan di Filipina Selatan dan memiliki riwayat permusuhan yang panjang karena konstruksi sosial yang menimbulkan bibit kebencian di dalam masyarakat Muslim Filipina. Karena terdapat kebencian yang berakar dari sejarah, masyarakat Muslim Filipina di bagian selatan terus bertahan untuk memisahkan diri dari wilayah Filipina yang berada di bawah pendudukan Spanyol. Kemudian setelah Filipina mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1946, keadaan masyarakat muslim di Filipina bagian selatan, yaitu Sulu dan Mindanao, tidak mengalami perubahan yang signifikan yang mengarah pada kestabilan kondisi sosial, budaya, politik di Filipina. Bangsa Moro merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam, merasakan bahwa tidak ada
Bangsa Moro yang merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam merasakan bahwa tidak ada usaha dari pemerintah Filipina untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Muslim di Filipina. Kemudian marginalisasi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap masyarakat Muslim di Filipina Selatan menyebabkan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. Dalam mengatasi perlawanan tersebut, pada Muslim Filipina mengeluarkan kebijakan bahwa akan memberikan beasiswa dan prioritas pendidikan bagi masyarakat Muslim Filipina. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi kaum intelektual yang dapat menjadi pemimpin penggerak kebebasan masyarakat Muslim di Filipina. Pada 1968, terjadi pembantaian terhadap anak-anak muda Muslim di Pulau Corregidor atau lebih dikenal dengan tragedi Jabida. Tragedi Jabida ini telah mengorbankan masyarakat Muslim Moro dan mendorong tokoh politik Islam Filipina bernama Nur Misuari untuk bangkit memperjuangkan nasib Muslim Moro melalui sebuah organisasi. Nah, Nur Misuari ini adalah pencetus berdirinya organisasi Moro National Liberation Front atau bisa disingkat MNLF tahun 1971. Peran Indonesia dalam konflik Filipina. Peran Indonesia dalam konflik Filipina, pemerintah RI mengirimkan kontingen Garuda 17 yang berangkat pada Oktober 1994. Mereka bertugas sebagai tim pengamat gencatan senjata antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front atau MNLF. Selama penugasan, kontingen Garuda 17 dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Hal ini terbukti dengan keberhasilan mereka dalam mendekatkan hubungan antara pihak MNLF dengan Filipina. Sebagai perwujudannya, Agustus 1996, kedua pihak tersebut melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, yang kemudian sepakat dalam perjanjian perdamaian antara Filipina dan MNLF. Latar belakang konflik Rohingya di Myanmar. Rohingya merupakan salah satu etnis yang ada di Myanmar. Mayoritas dari etnis ini merupakan penganut Muslim yang cenderung berbeda dengan mayoritas masyarakat Myanmar yang beridentitas Buddha. Rohingya juga berbeda dalam hal bentuk fisik dan budaya dari masyarakat mayoritas Myanmar. Etnis Rohingya sebagian besar menduduki daerah Arakan, terletak di barat daya Burma, di pantai Teluk Bengali dan berbatasan dengan Bangladesh. Etnis ini mulai mendapatkan perlakuan diskriminatif di mana pemerintah mulai menekan dan merusak semua fasilitas ibadah yang dimiliki oleh etnis Rohingya. Pada tahun 2012, konflik di Myanmar kembali memanas yang kemudian berhasil menarik perhatian dunia internasional. Konflik saat itu melibatkan etnis Rohingya dan etnis Buddha Rakhine yang dilatar belakangi upaya balas dendam atas kematian seorang wanita etnis Rakhine yang dilakukan oleh 3 pemuda etnis Rohingya. Upaya balas dendam ini kemudian menyebar dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang sangat meluas. Tidak adanya pengakuan serta status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar menjadikan etnis ini tidak bisa memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Kondisi tersebut membawa para pengungsi Rohingya di berbagai negara menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Oke, selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam konflik Myanmar. Melihat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat Myanmar, Indonesia sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional memang sewajibnya memberikan kontribusi ataupun bantuan bagi upaya penegakan hak asasi manusia dan pencapaian keadilan bagi etnis Rohingya. Indonesia mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan dan mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai bagian dari bangsa Myanmar.
hal yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah dengan memberikan bantuan bagi para korban kekerasan di Myanmar dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi etnis Rohingya dengan mengupayakan adanya pendekatan diplomasi dengan pemerintahan Myanmar untuk menghentikan konflik kekerasan. Selain itu, Indonesia juga perannya sangat penting karena aktif untuk mewujudkan agar terciptanya keadilan dan keamanan bagi etnis Rohingya. Selanjutnya ada latar belakang konflik Kamboja dengan Vietnam. Konflik yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam tidak lepas dari kondisi perang dingin yang sangat mempengaruhi kebijakan Vietnam dalam menginvasi Kamboja. Konflik ini juga sebagai salah satu bentuk proxy war antara dua negara komunis yang terjadi, yaitu Uni Soviet dan Cina, dan sedikit adanya keterlibatan dari Amerika. Peran Indonesia dalam konflik Kamboja dan Vietnam. Konflik yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam ini menciptakan instabilitas dalam kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Adapun peran Indonesia terhadap konflik Kamboja adalah yang pertama, doktrin Kuantan adalah usaha pertama yang dihasilkan oleh Indonesia bersama Malaysia yang digunakan sebagai alat soft diplomasi ASEAN untuk menghadapi pemerintah Vietnam yang susah diajak berdiskusi. Kemudian yang kedua, Indonesia akhirnya juga maju dalam garda terdepan dengan menjalankan dual track diplomasi dan menjadi interlocutor antara ASEAN dan Vietnam. Sehingga pemerintah Vietnam kemudian lambat laun mulai terbuka dan bersedia melakukan penyelesaian konflik tersebut. Yang ketiga, resolusi konflik tersebut Indonesia berperan dalam Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 pada tahun 1988 dan 1989 yang pada akhirnya secara resmi dapat menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam. Perdamaian bukanlah tanpa konflik. Itu adalah kemampuan untuk menangani konflik dengan cara-cara damai. Kamu tidak bisa berjabat tangan dengan kepalan tangan dan senjata. Perdamaian itu selalu indah. Perdamaian tanpa keadilan adalah sebuah ilusi. Perdamaian adalah kebebasan dalam ketenangan. Perdamaian dimulai dengan sebuah senyuman. Perdamaian dimulai saat harapan berakhir. Perdamaian tidak memiliki batasan. Jagalah kata-kata dengan sebaik-baiknya, karena dengan kata-kata dunia bisa memulai peperangan maupun perdamaian.